Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya, Pastor Maradensian, dalam channel YouTube saya Maradensian TV. Silakan bagi saudara sekalian yang belum like, subscribe dan juga komen buat setiap video-video yang disajikan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu, sebab kami percaya bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap firman Tuhan kebenaran yang kami dengarkan, Tuhan memberkati hidup kami, mengurapi kami, bahkan juga Tuhan meneguhkan iman kami. Roh Kudus, jamah kami Tuhan, berikan kami hikmat, pengertian supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Kami terima sambut firman-Mu, berdoa dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Untuk di bulan Natal ini, saudaraku, saya akan memberikan tema khotbah diambil dari Lukas, yaitu Injil Lukas 2 ayat 10 sampai dengan 11. Dikatakan di firman Tuhan, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar." Sekali lagi, Lukas 2 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar." Puji nama Tuhan. Salam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita boleh merayakan yaitu bulan Natal, yaitu di mana setiap hari kita akan melihat terang, yaitu yang datang di dalam kehidupan umat manusia. Tentunya kita mengetahui bahwa ketika terang itu datang menembus setiap kegelapan, saat harapan itu lahir kembali, dan ketika Allah menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan betapa besar yaitu kasih-Nya bagi dunia ini, saudaraku. Bahkan dikatakan firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, dengarlah kabar baik, kabar sukacita yang datang dari firman Tuhan. Natal bukan sekedar tanggal, Natal adalah pernyataan bahwa kuasa Allah, bahwa kegelapan tidak akan pernah menang, karena kita percaya Yesus adalah sumber terang itu. Yang pertama, saudaraku, yang saya mau bagikan poin di mana dikatakan yaitu khotbah Natal, yaitu terang yang telah mengubah segalanya. Poin yang pertama, bahwa Natal membawa harapan ketika dunia penuh dengan masalah. Gembala pada malam itu hidup dalam keadaan sulit, penuh tekanan, miskin, dianggap rendah. Tetapi malaikat Tuhan datang dan berkata, "Jangan takut." Pesan yang sama berlaku hari ini. Mungkin saudara, engkau bergumul dengan ekonomimu, mengenai pergumulan keluargamu, pekerjaan yang tidak pasti, masa depan yang belum jelas, hati yang letih lesu karena banyaknya beban permasalahan saudara. Tetapi Natal datang untuk berkata, jangan takut, masih ada harapan di dalam Tuhan. Karena Yesus yang lahir itu adalah Immanuel, yaitu Allah beserta dengan kita. Bukan Allah yang jauh, bukan Allah yang diam, tetapi Allah yang turun tangan atas setiap masalah hidup kita. Poin yang kedua yang saya mau bagikan adalah, Natal adalah bukti bahwa Allah tidak pernah menyerah kepada kita. Manusia sering menyerah, situasi sering membuat kita putus asa, tetapi Allah kita tidak pernah menyerah. Dia tidak mengirim malaikat, dia tidak mengirim nabi, tetapi dia mengirimkan anaknya sendiri. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu untuk apa, saudaraku? Untuk menunjukkan bahwa yang pertama, saudara berharga di mata Tuhan. Yang kedua, saudara tidak ditinggalkan. Yang ketiga, saudara, engkau pantas mendapatkan kesempatan yang baru. Yang keempat, saudara, engkau pantas dicintai dan tanpa syarat, saudaraku. Karena Allah kita memberikan kasih-Nya dengan cuma-cuma. Betapa luar biasanya kasih itu, saudaraku. Tidak bisa digambarkan dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Natal adalah deklarasi yang besar daripada Tuhan. Aku mengasihimu apa adanya, tetapi aku datang membawamu pada hidup yang lebih baik, yaitu kepada hidup yang kekal.
Yaitu yang ketiga saudaraku, poin yang saya mau sharingkan, bahwa Natal mengubah kegelapan menjadi terang. Yesus lahir bukan di istana, tetapi di kandang sederhana, itu kandang domba di Bethlehem. Itu membuktikan itu bahwa terang bisa masuk ke tempat yang paling gelap sekalipun. Apa area saudara? Apakah area kehidupan saudara yang tergelap di dalam hidupmu? Luka lamakah? Rasa bersalahkah? Kekecewaankah? Ketakutan akan masa depan, bahkan intimidasi saudaraku. Hari ini Tuhan Yesus berkata kepada saudara, biarkanlah terangku masuk, aku mampu mengubah segalanya. Yesus mampu mengubah segalanya. Natal bukan hanya perayaan, Natal bukan hanya transformasi, tapi ketika Yesus hadir, yang pertama saudaraku, hati yang hancur dipulihkan, yang kedua jalan yang buntu dibukakan, yang ketiga orang yang hilang menemukan arah, yang keempat orang yang lemah diberikan kekuatan, yang kelima yang sedih menerima sukacita yang besar, yang keenam jangan takut, sebab engkau yang takut saat ini, engkau menerima keberanian yang dari Tuhan. Yang keempat saudaraku, sukacita Natal bukan perasaan, tetapi kepastian. Malaikat berkata ada sukacita yang besar. Sukacita ini bukan tergantung cuaca, bukan tergantung uang, keadaan, atau kabar dunia, tetapi sukacita Natal datang dari pribadi Yesus. Selama Yesus ada di dalam hidupmu, engkau tidak akan pernah kehilangan alasan untuk tetap bersukacita. Sebagai penutup saudaraku, terimalah terang ini. Natal bukan hanya tentang Yesus lahir di Bethlehem, tetapi apakah Dia juga lahir di dalam hati dan hidupmu. Biarlah kasih-Nya menerangi setiap rumahmu, biarlah damai-Nya memenuhi pikiranmu, biarlah kuasa-Nya memimpin masa depanmu. Hari ini kita berseru, selamat datang Raja Damai, selamat datang terang dunia, selamat datang Yesus Juru Selamatku. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat renungan firman-Mu yang memberkati setiap kami. Bila firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam hidup kami, jadikan kami pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudaraku. Demikian saudaraku untuk sharing firman Tuhan untuk kesempatan hari ini. Tuhan Yesus memberkati, and God bless you. Amin.